Belasan meninggal termasuk anak-anak jadi korban longsor di Pelabuhan Peru. Gedung Putih bersolek ornamen Natal, dekorasi dirancang Melania Trump. Swedia, negeri Nordik modern utamakan keseimbangan hidup. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, belasan orang termasuk anak-anak tewas terkena tanah longsor mengubur 2 kapal berlabuh di pelabuhan sungai di Peru. Puluhan orang hilang dalam pencarian. Setidaknya 12 orang termasuk 3 anak-anak meregang nyawa ketika tanah longsor mengubur 2 kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan sungai di Peru. Melansir AFP, tanah longsor menenggelamkan 2 kapal di pelabuhan Iparia di wilayah hutan Amazon Ucayali. Kapten Angkatan Laut Jonathan Novoa menerangkan 9 jenazah ditemukan, 25 orang terluka dan kemungkinan 40 orang hilang. Mereka yang terluka dibawa ke rumah sakit. Pihak berwenang bekerja sama dengan keluarga korban berkumpul di lokasi bencana mencoba menentukan jumlah pasti korban. Angkatan Laut dikerahkan membantu pencarian. Upaya penyelamatan terhambat deras air dan pusaran air di sungai. Korban diperkirakan terjepit di antara puing kapal atau tersangkut arus sungai. Menurut Pusat Operasi Darurat Nasional, longsor terjadi karena erosi di tepi sungai Ucayali. Informasi selanjutnya, belasan pengunjuk rasa ditangkap saat beraksi anti-ICE di Lower Manhattan, Amerika Serikat. Bentrokan terjadi saat demonstran menolak operasi penegakan imigrasi petugas federal. Lebih dari selusin demonstran ditangkap di kawasan Lower Manhattan, Amerika Serikat, Sabtu 29 November 2025 waktu setempat. Situasi memanas saat para demonstran menghalangi kendaraan dinas di depan garasi pemerintah dan meneriakkan seruan ICE out of New York. NYPD mengklaim massa sudah diimbau membubarkan diri namun diabaikan. Ketegangan terjadi, pengunjuk rasa membuat blokade fisik dan menumpuk kantong sampah menghambat akses kendaraan. Jumlah massa terus bertambah hingga nyaris 200 orang menjelang tengah hari. Konflik memuncak ketika kendaraan federal mencoba meninggalkan tempat. Demonstran mengejar konvoi di sepanjang Canal Street dan melempar pot tanaman serta tempat sampah. Seorang agen federal menyemprotkan sesuatu. Peringatan diberikan, polisi mulai mengamankan beberapa demonstran yang dinilai menghalangi jalan dan mengabaikan perintah petugas. Insiden ini menjadi bagian dari rangkaian aksi protes penolakan kebijakan imigrasi di bawah kepemimpinan Trump yang digelar di berbagai wilayah Amerika Serikat. Peristiwa serupa juga terjadi sebulan usai operasi penegakan hukum di lokasi yang sama dan berujung penangkapan. Pemirsa, seorang remaja nekat memanjat tembok setinggi 6 meter melewati pagar pengaman lalu masuk ke kandang singa sebuah kebun binatang di Brasil. Remaja ini tewas diterkam seekor singa betina di hadapan pengunjung kebun binatang. Seorang remaja tewas diterkam seekor singa betina di dalam kandang sebuah kebun binatang di Brasil pada Minggu 30 November 2025 waktu setempat. Dilansir AFP, korban diketahui bernama Gerson de Melo Machado. Disebutkan ia sengaja masuk ke kandang singa di Taman Botani Kebun Binatang Arruda Câmara. Singa betina bernama Leona. Awalnya, Leona duduk di samping kaca memisahkannya dengan pengunjung. Predator ini terkesiap saat melihat Machado tiba-tiba datang dan turun dari pohon. Leona bergerak dan menerkam Machado. Korban berusaha berlari menyelamatkan diri. Pengunjung histeris. Pemerintah setempat menerangkan korban tewas akibat luka-luka usai diterkam Leona. Manajemen kebun binatang menyatakan area kandang dilengkapi tanda larangan dan pagar pengaman dan akan mengevaluasi kembali sistem keamanan.
Investigasi internal dilakukan memastikan prosedur keselamatan dijalankan dengan benar. Keluarga korban mengungkapkan duka mendalam dan meminta pihak berwenang mengusut tuntas penyebab insiden. Masyarakat mempertanyakan pengawasan dan keamanan di fasilitas publik tersebut. Ya pemirsa, Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat mulai berhias ornamen-ornamen Natal. Sejumlah pohon Natal berbagai ornamen berjajar di sejumlah ruangan. Tahun ini Gedung Putih mengusung tema Home is where the heart is. Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat mulai bersolek berhiaskan ornamen-ornamen Natal. Dekorasi Natal tahunan dirancang Ibu Negara Melania Trump. Dekorasi nuansa klasik dengan penekanan warna-warna tradisional merah dan hijau tua memberikan kesan elegan dan bersahaja. Hiasan ini terlihat di ruang timur, ruang makan negara, dan koridor besar dengan rangkaian bunga cranberry dan pohon-pohon Natal menjulang tinggi dipenuhi lampu berkelap-kelip. Dekorasi terinspirasi dari kegembiraan, tantangan, dan dinamika dalam kehidupan. Tahun ini, Gedung Putih mengusung tema Home is where the heart is, melambangkan kasih sayang Amerika Serikat terhadap rakyatnya. Perencanaan dan pemasangan dekorasi Natal di Gedung Putih merupakan tradisi tahunan dan menarik perhatian publik Amerika dan dunia. Prosesnya melibatkan ratusan relawan dan staf yang bekerja keras selama beberapa hari usai perayaan Thanksgiving. Ibu Negara secara tradisional memimpin proyek ini dan memilih tema, warna, serta konsep setiap ruangan, memastikan Gedung Putih siap menyambut musim liburan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, di Shenzhen, China, ada tempat parkir menghadirkan sistem parkir otomatis mampu menampung kendaraan hingga 1.600 mobil. Teknologi cerdas ini diklaim membuat proses parkir lebih cepat dan tanpa bikin repot sang pengemudi. Di Shenzhen, China, ada fasilitas parkir bisa menampung 1.600 kendaraan tanpa merepotkan sang pengemudi. Fasilitas parkir vertikal ini menggunakan teknologi robotik dari mengangkat hingga menata kendaraan secara otomatis. Setiap mobil diambil dengan platform hidraulik khusus, lalu menempatkan kendaraan pada slot tersedia tanpa campur tangan pengemudi. Inovasi ini dirancang mengatasi masalah minim lahar parkir di kota-kota padat. Dengan struktur tinggi dan berlapis, sistem ini mampu mengoptimalkan ruang hingga beberapa kali lipat dibandingkan parkir konvensional. Di sini, pengemudi hanya menurunkan kendaraan di area drop-off. Setelah itu, seluruh proses parkir kendaraan ditangani sistem komputer dan lift otomatis. Ini mempercepat proses parkir dan mengurangi risiko macet di area masuk. Parkir cerdas ini dianggap sebagai solusi masa depan mengurangi kepadatan lalu lintas dan kesulitan lahan parkir di perkotaan besar. Teknologi ini diprediksi akan ditiru kota lain di Cina maupun negara lain. Nah pemirsa, bagi Anda yang malas mandi, mungkin ini menjadi kabar baik. Di Jepang, memasarkan mesin cuci khusus manusia langsung membetot perhatian publik global. Perangkat futuristik ini menawarkan cara baru membersihkan tubuh tanpa sentuhan manual. Penasaran? Berikut informasinya. Di tengah persaingan teknologi keseharian yang semakin canggih, Jepang meluncurkan mesin cuci manusia Mirai dengan harga mencapai 60 juta yen atau setara lebih dari 6,3 miliar rupiah.
Sebagai pembukaan, perangkat ini mulai dipasarkan secara terbatas setelah diperkenalkan di ajang World Expo 2025 Osaka. Mesin ini berbentuk kapsul transparan tempat pengguna rebahan selama 15 menit tanpa perlu menggosok tubuh. Proses pembersihan menggunakan gelembung mikro ultra halus yang menembus pori, mengangkat kotoran, sebum, dan sel kulit mati. Untuk menambah kenyamanan, mesin dilengkapi musik dan video relaksasi selama pembersihan. Sensor detak jantung dan pemantau tanda vital disertakan untuk memastikan seluruh proses berlangsung aman. Dikutip dari Chosun Daily, Presiden Science Yasuaki Aoyama menyebut ide ini terinspirasi dari prototipe mesin cuci manusia yang pernah dipamerkan di Osaka Expo 1970. Namun, proyek masa lalu itu gagal dikomersialkan karena keterbatasan teknologi dan tingginya biaya produksi. Kini, berkat kemajuan teknologi dan minat pasar, produk ini dihidupkan kembali dan dibatasi hanya 40 hingga 50 unit. Menurut laporan Kyodo News, perusahaan Yamada Denki akan memajang mesin tersebut di labi Ikebukuro Main Store Tokyo mulai 25 Desember 2025 dan pengunjung bisa mencoba pengalaman menggunakan mesin ini. Ya, di Malaysia ada bangunan menyimpan keunikan menghasilkan visual kreatif. Hasil rekaman dari udara memperlihatkan bentuk kompleks bangunan di sekitar ibu kota menyerupai huruf-huruf abjad membentuk sebuah alfabet raksasa. Ada deretan bangunan menyimpan keunikan dan menghasilkan visual kreatif di negeri jiran Malaysia. Rekaman video yang diambil menggunakan drone memperlihatkan sisi lain dari arsitektur bangunan. Deretan bangunan di ibu kota Malaysia Kuala Lumpur menampilkan bentuk unik sengaja diciptakan, yaitu pola menyerupai huruf-huruf alfabet. Proyek visual ini berada di sejumlah lokasi ikonik termasuk hunian, mulai dari area Bukit Damansara hingga Cerat, dari komplek perumahan, gedung perkantoran hingga area universitas. Jika dilihat dari ketinggian, membentuk inisial huruf. Ini adalah cara baru yang unik mengapresiasi tata ruang kota dan seni arsitektur yang sering luput dari pandangan sehari-hari. Selanjutnya ada kabar dari Jungkook BTS yang mencetak sejarah baru di panggung internasional. Laki-laki berusia 27 tahun ini melampaui 10 miliar streaming kumulatif di Spotify. Capaian ini menandai Jungkook sebagai solois Korea pertama yang menembus angka tersebut. Ini menunjukkan popularitas global Jungkook yang terus menguat. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Swedia dikenal sebagai salah satu negara Nordik yang memiliki pemandangan alam luas, budaya khas yang mengutamakan keseimbangan hidup, serta kota-kota modern tumbuh di atas sejarah panjang. Seperti apa keindahan negara Sweden? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Swedia. Terletak di semenanjung Skandinavia, Swedia adalah negara dengan benteng alam begitu luas. Di utara, pegunungan dan hutan lebat mendominasi, sementara di selatan kota-kota modern tumbuh di sepanjang garis pantai. Laut Baltik, Teluk Botnia, serta perairan Skagerrak dan Kattegat menjadi bagian dari identitas maritim Swedia. Masyarakat Swedia hidup selaras dengan alam adalah bagian dari budaya. Mereka menyebutnya lagom, sebuah prinsip hidup seimbang, tidak berlebihan, namun selalu cukup. Inilah tercermin dalam tata kota, arsitektur, hingga gaya hidup penduduknya yang ramah dan tertib. Di pesisir timur, berdiri ibu kota Stockholm. Kota yang dibangun di atas puluhan pulau ini bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga jantung budaya Swedia.
Salah satu kawasan paling bersejarah di Stockholm adalah Gamla stan atau Kota Tua. Jalan-jalan berbatu, bangunan berwarna keemasan, serta gang-gang abad pertengahan menjadikan Gamla stan sebagai museum hidup yang memadukan masa lalu dan masa kini. Dari alun-alun Stortorget hingga Katedral Tua Storkirkan, kawasan ini telah menjadi saksi perjalanan panjang kerajaan Swedia. Letak Stockholm menghadap laut juga menempatkannya sebagai pelabuhan penting sejak masa kerajaan lama. Hingga kini menjadi salah satu pusat maritim dan ekonomi terbesar di Nordik. Memasuki Gothenburg atau Göteborg, kota terbesar kedua di Swedia ini berdiri secara strategis menghadap perairan Skagerrak yang menghubungkan ke Laut Utara dan Atlantik. Gothenburg memiliki ciri unik, seperti tata kotanya dibangun dengan sentuhan arsitek dan insinyur Belanda pada abad ke-17. Karena itulah, kota ini memiliki kanal-kanal menyerupai kota-kota Eropa Barat seperti Amsterdam. Kanal-kanal ini bukan hanya cantik, namun dahulu menjadi jalur vital perdagangan dan pertahanan kota. Sungai Gotha membelah Gothenburg menjadi nadi perekonomian dan transportasi laut. Dari sungai inilah, kota berkembang menjadi pelabuhan terbesar di Skandinavia. Sementara itu di ujung selatan Swedia, berdiri kota Malmö. Kota terbesar ketiga ini tidak hanya dikenal sebagai pusat urban yang beragam, tetapi juga sebagai pintu gerbang Swedia menuju Eropa daratan. Salah satu landmark terpenting Malmö adalah Jembatan Øresund, sebuah konstruksi raksasa yang menghubungkan Swedia dengan ibu kota Denmark, Copenhagen. Jembatan ini menjadikan Malmö sebagai kota strategis bagi mobilitas penduduk dan ekonomi regional. Malmö juga menjadi rumah bagi dua ikon kota. Pertama, St. Peter's Church, gereja batu bata merah bergaya gotik abad ke-14, menjadi salah satu bangunan tertua di kota. Dan kedua, Turning Torso, gedung pencakar langit berdesain berpilin, yang menandai modernitas Malmö serta kemampuannya merangkul masa depan. Dari tradisi Nordik hingga kota-kota modern hidup berdampingan dengan sejarahnya, Swedia menunjukkan bagaimana keseimbangan budaya, alam, dan peradaban dapat menciptakan identitas bangsa yang kuat. Stockholm, Gothenburg, dan Malmö adalah cerminan perjalanan panjang negeri Nordik yang damai dan terus berkembang. Informasi selanjutnya, sebuah restoran cepat saji dijalankan mesin robotik yang ada di Pasadena, California, Amerika Serikat. Restoran otomatis ini memanfaatkan robot, membuat makanan dan memakai kecerdasan buatan menerima pesanan. Di sini tenaga manusia dilibatkan dalam menyusun dan mengemas makanan. Robot ini sedang menyiapkan kentang goreng, sementara robot lainnya membuat burger di restoran Cali Express. In the back, there's a refrigerator that has chunks of meat, so it fresh grinds every single patty and forms it to order. Restoran otomatis penuh pertama di dunia ini berlokasi di Pasadena. Robot bisa mengingat wajah pengunjung dan menangani pesanan. Pelanggan tidak perlu memberikan tip seperti di kebanyakan restoran Amerika lainnya. Menurut pemiliknya, ini terobosan revolusioner dalam keselamatan untuk menghindari karyawan terpeleset atau kena luka bakar, sekaligus mengurangi limbah makanan dan penggunaan minyak. We're really focused on the restaurant space. If you think about the restaurant space, it's, they don't have the best technology. It's not really the same as the tech industry. It's the area really that technology left behind. Pengelola restoran mengatakan robot adalah pekerja ideal karena tidak pernah absen atau minta kenaikan gaji. Walau biaya perawatan robot belum diketahui, tapi pemilik restoran berpendapat jumlahnya tidak akan memberatkan. We're talking about 5 to 6 people per shift, down to 1. So that's, what, an 80% savings?
Penghematan merupakan alasan terbesar dalam integrasi robot ke dalam dunia kerja. Tahun 2023, Gubernur California Gavin Newsom menaikkan upah minimum pekerja restoran cepat saji menjadi $20 per jam atau sekitar Rp310.000 per jam. One argument on the part of employers who were against the proposition to elevate the minimum wage for fast food workers was that was going to make it more expensive for them to operate, and they were going to look for ways to cut costs. Gasper menambahkan, meningkatkan upah minimum merupakan upaya menarik pekerja masuk ke dalam industri restoran cepat saji. Sementara menurut Tony, robot adalah cara menghindari peningkatan biaya tenaga kerja, dan robot bisa melakukan banyak pekerjaan yang tidak disukai manusia. But the truth of the matter is, even paying $20 an hour in Pasadena, I will have a hard time hiring enough staff to work here in this restaurant. Walau pelanggan senang dengan layanan baru ini, tapi menurut Gasper, penggunaan robot tidak luput dari masalah teknis dan mengakibatkan hilangnya interaksi dengan manusia. The employees complain that, they have to monitor these automatic machines because they tend to fail a lot. People end up wanting to talk to a human being because they know that human beings can process more complex requests. Robot telah berperan besar dalam industri manufaktur, dan seiring berjalannya waktu, tidak dipungkiri, robot akan berkembang dalam lebih banyak industri. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.